semangat. Kakak yakin di rumah pasti masih lemes-lemes ini. Kak ulangi lagi ya. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Luar biasa. Kakak yakin semua adik sekolah minggu yang ada di rumah dipenuhi kesehatan, dipenuhi sukacita sama Tuhan Yesus. Sekarang kita juga dikasih Tuhan kesempatan untuk beribadah sama-sama. Sudah siap? Siap dong Kak. Sudah siap Kak? Siap. Siap ya. Kami mau tes. Masih ingat nggak sama sap, sip, sup? Kakak di sini masih ingat nggak? Masih ya Kak? Masih ya. Kalau kakak bilang sap itu ngapain? Duduk. Kalau kakak bilang sip? Berdiri. Kakak bilang sup? Tepuk tangan. Kakak tes ya. Adik-adik yang di rumah ya, boleh ikuti apa kata kakak. Kakak undang untuk sap. Oke, kakak yakin semua pasti lagi duduk nih. Kakak undang untuk sup 3 kali. Pro. Oke, kakak undang untuk sip. Oke, kita angkat lagu pujian. Di sini senang, di sana senang. Masih Kak. Masih ya? Masih. Kita mau masuki ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri tetap. Siapkan hati pikirannya. Siapkan semuanya. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang. Jika berdoa, kita angkat lagu pujian Bapakku Datang.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, titah ke-7 dan artinya dari WEK 3. Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian dari buku ND Ototong Hiutonoku. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Masih semangat, Dek? Masih, Kak. Masih ya? Kalau masih semangat, semua Laskar Kristus bangkit, katakan Siap. siap. Kita mau angkat pujian T-A-A-T. Apa ya? Taat. Taat. Ayo Bang Iskia. Semangat ya, Dek. Yesus,
ada di rumah, ayat bulanan diambil dari buku Keluaran 3 ayat 8, diucapkan oleh anak sekolah minggu dari WEK 3. Keluaran 3 ayat 8. Sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Masih ingat sama lagu Kuat, Hebat, Besar? Masih, Kak. Masih ya? Masih. Kalau kuat gimana, Kak? Kuat. Kalau hebat? Hebat. Besar? Besar. Oke, Kakak yakin semua pasti adik di rumah masih ingat. Kita angkat lagu punya sama-sama ya, Dek. Ayo Bang Iskia. Kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kita di seluruh dunia. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Kakak akan bacakan warta jemaat minggu ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Tema kita hari ini, tetap setia pada Tuhan. Kakak ulang sekali lagi ya, tema hari ini, tetap setia pada Tuhan. Yang kedua, GSC mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal
26 Juli sampai hari ini tanggal 1 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada ayat firman dari kakak guru sekolah minggu dari Amsal 9 ayat 11 dan 12. Amsal 9 ayat 11 sampai 12. Bacakan ya. Karena oleh hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Dan yang ketiga, untuk minggu depan yang mengucapkan titah ke-8 dari WEK 4 dan mengucapkan ayat bulanan dari Keluaran 3 ayat 8. Kakak ulangin ya. Dari WEK 4 titah ke-8 dan ayat bulanan dari Keluaran 3 ayat 8. Bisa dikirimkan videonya melalui guru sekolah minggu Kak Ibel ya. Oke, demikian waktu jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan firman. Tapi sebelum kita dengar firman, kita angkat lagu pujian Setia, Setialah. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa ya. Semuanya adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama. Dan saatnya kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya firman Tuhan pagi hari ini yang akan kami dengarkan, kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Berikan ketenangan dan juga berikan konsentrasi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya masih sehat ya? Nah, walaupun saat ini adik-adik kita masih suasana PPKM dan kita harus di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat. Nah, secara khusus ketika kita beribadah, ya walaupun kita tidak bisa ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggunya secara langsung, tapi tidak apa ya, kita masih bisa berjumpa meskipun lewat ibadah online pada pagi hari ini. Nah adik-adik, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, saya bacanya untuk kita ya.
Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Adik-adik, demikian ya pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tema kita tadi Kak Mei sudah sampaikan bahwa tema kita pagi hari ini yaitu tetap setia pada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Nah, adik-adik tentu tahu ya apa arti kata setia itu. Nah, setia itu adik-adik misalnya seperti ini. Nah, ini kan sekolah semuanya lewat daring ya, bahkan ibadah kita juga lewat daring. Nah, kadang-kadang adik-adik mungkin sering bangun kesiangan karena nggak harus pergi ke sekolah, nggak harus pergi ke gereja. Tapi kadang-kadang karena sering bangun siang akhirnya bermalas-malasan. Tapi adik-adik karena ingat ini hari Minggu, wah saya harus ibadah nih. Ya walaupun mungkin mata masih mengantuk, apalagi cuaca mendung. Tapi karena ingat ini hari Minggu, kita harus beribadah. Wah, adik-adik bangun juga cepat-cepat. Lalu mandi, pakaian yang rapi, terus duduk di depan laptop. Kalau yang pakai laptop, di depan HP, kalau yang pakai HP. Nah, adik-adik tidak terpengaruh. Walaupun mungkin pagi hari ini, mungkin acara televisinya bagus, mungkin film kartunnya bagus. Tapi adik-adik nggak terpengaruh karena ingat bahwa ini hari Minggu. Wah, ini hari Minggu saya harus beribadah seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan setia. Jadi sekalipun ada banyak godaan, tapi adik-adik tidak terpengaruh dan tetap mengikuti ibadah. Ya, begitu ya adik-adik ya. Itulah setia. Nah, adik-adik pada zaman dulu ada satu kerajaan. Nah, kerajaan ini adik-adik di bawah kekuasaan seorang raja. Tapi raja ini bukan raja yang bijaksana. Sekalipun pada waktu itu, pada zaman nenek moyang mereka, ada seorang raja yang sangat berwibawa. Sehingga kerajaan itu sangat terkenal. Tapi ketika generasi selanjutnya dan pada saat itu, raja yang memerintahnya ternyata berlaku jahat adik-adik. Nah, dia mengajak rakyatnya untuk menyembah patung-patung. Sehingga semua rakyatnya jadi berdosa. Nah, oleh karena itu pada suatu saat datanglah penjajah dari negara lain untuk menjajah negara ini. Wah, kerajaan ini kalah adik-adik. Sehingga rajanya diangkut oleh mereka. Dan semua orang-orang pintar, orang-orang pandai pun diangkut mereka ke negara mereka. Tapi yang tinggal adik-adik, ya hanya orang-orang tua yang bodoh-bodoh. Yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak bisa bekerja dengan baik. Mereka tinggalkan di negara itu. Dan yang pintar-pintar, apalagi masih muda, kuat, gagah, wah mereka bawa adik-adik ke negaranya. Akhirnya diangkutlah mereka semuanya ke negara ini. Nah, di negara yang baru ini mereka bekerja juga di situ adik-adik. Nah, bekerja. Ada beberapa pemuda yang ikut di dalam pembuangan itu. Ada satu orang pemuda yang gagah perkasa. Dia kuat, dia pintar, dia cerdas, berwibawa. Oleh karena itu, raja mengangkat dia menjadi seorang pejabat tinggi di istananya. Walaupun dia bukan orang penduduk situ, walaupun dia bukan rakyat asli dari kerajaan itu, tapi karena dia ini orang yang berwibawa, orang yang pintar, orang yang berhikmat, dia diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi
bersama dengan 2 orang lainnya. Jadi adik-adik ada 3 orang di situ pejabat tinggi yang mewakili raja. Nah adik-adik, tetapi temannya yang lain, yang 2 orang lain dan bawahan-bawahannya juga ternyata tidak suka dengan pemuda ini. Tidak suka karena raja ternyata perhatian, karena raja ternyata sayang sama pemuda ini. Oleh karena itu teman-temannya menjadi iri hati, cemburu. Lalu mereka adik-adik merancangkan satu kejahatan. Mereka berkumpul, bagaimana cara kita supaya ini yang bukan orang negara kita ini, dia bisa tersingkir dari depan kita. Supaya dia tidak dekat lagi dengan raja, bagaimana cara kita? Wah, mereka mulai berpikir, bagaimana ya caranya ya? Mereka mencari-cari kesalahannya adik-adik. Tapi pemuda ini kan orangnya baik ya, orangnya jujur, disiplin, kerjanya bagus. Mereka tidak mendapati kesalahan apa-apa. Wah, bagaimana ya cara kita? Ternyata dia kerjanya bagus, gak ada yang salah, dia tidak korupsi. Terus bagaimana kita buat? Mari kita berpikir sejenak. Kemudian ada salah seorang pegawai yang lain. Oh begini, saya ingat. Kalau berbicara tentang pekerjaannya, dia pasti semua bagus, gak ada yang salah. Tapi saya ada usul. Apa itu? Kata yang lain. Begini teman, dia itu kan sangat rajin berdoa kepada Allahnya. Mari kita susun rencana. Kita sampaikan kepada raja bahwa dalam beberapa hari ini tidak boleh satu orang pun yang berdoa kepada dewanya, kepada Allahnya, kepada manusia, atau kepada siapa saja. Kecuali kepada Tuanku Raja kita. Oh, bagus sekali usulmu itu, kata temannya. Mari kita menghadap raja. Wah, mereka adik-adik semangat sekali untuk menghadap raja. Lalu mereka menyampaikan usul mereka dan raja memandang usul mereka bagus juga. Raja setuju adik-adik, disetujui dengan usul mereka. Lalu kemudian dibuat pengumuman di seluruh kerajaan itu bahwa barang siapa yang berdoa selain kepada Tuanku Raja, ia akan dihukum mati. Tapi adik-adik, pemuda ini tadi tidak takut. Walaupun dia mendengar pengumuman itu, walaupun dia membaca pengumuman itu, dia tidak takut. Ketika dia pulang ke rumah, dia berdoa saja seperti yang biasa dilakukannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang dia sembah, kepada Tuhan yang dia puji di rumahnya. Dan ketika dia berdoa, lalu datanglah semua pejabat-pejabat yang iri hati ini tadi dan mendapati dialah sedang berdoa. Lalu mereka cepat-cepat melaporkannya kepada raja. Ketika raja mendengar berita itu, wah, raja sangat sedih sekali adik-adik. Karena pemuda ini adalah orang yang sangat disayang raja. Raja berpikir keras, bagaimana cara saya ya supaya pejabatku yang satu ini, walaupun dia bukan rakyat asli di negaraku ini, di kerajaanku ini, bisa terlepas, dia tidak dihukum mati, pikir raja. Tapi pejabat yang lain mendesak terus. Tuanku Raja harus membuat pengumuman, harus menjatuhkan hukuman, karena ini sudah keputusan di kerajaan ini. Keputusan raja tidak boleh diganggu gugat, kata pejabat-pejabat yang lain. Lalu kemudian raja akhirnya menyerah. Baiklah, kalau begitu dia harus dihukum mati. Wah, mereka sangat senang sekali adik-adik. Lalu pemuda ini dibawa ke suatu gua di mana di sana ada binatang-binatang buas yang memang sengaja tidak dikasih makan supaya binatang buas ini kelaparan dan siap memangsa siapa saja yang akan masuk ke dalam. Lalu adik-adik, pemuda ini diikat tangannya lalu dicampakkan ke dalam gua itu. Wah, raja pulang ke istananya dan dia sangat sedih sekali adik-adik. Semalam-malaman dia berpikir keras, bagaimana caranya ya, bagaimana pejabatku ini pastilah dia mati. Dia sangat susah.
Dia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur untuk menghibur dia. Dan dia bahkan tidak bisa tidur adik-adik. Tapi pagi-pagi begitu fajar menyingsing, dia teringat kembali sama pemuda ini. Lalu dia cepat-cepat pergi ke dekat kandang binatang buas ini. Lalu dia memanggil pemuda ini. Hai pemuda, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun setiap hari? Apakah dia bisa menyelamatkanmu? Kata raja ini. Lalu tiba-tiba raja mendengar suara itu adik-adik. Ya Tuanku Raja, Allahku yang kusembah itu telah menutup mulut binatang buas ini. Sehingga aku tidak diapa-apainya, kata pemuda ini. Wah, raja sangat senang sekali adik. Lalu cepat dia suruh semuanya pegawai-pegawainya untuk mengangkat si pemuda ini naik ke atas. Dan ketika si pemuda ini diangkat, ternyata dia tidak apa-apa. Tidak sedikit pun ada yang luka pada bagian tubuhnya. Dan dia sehat-sehat saja. Wah, raja sangat bersuka cita sekali. Lalu kemudian semua orang-orang yang memfitnah pemuda ini tadi, mereka lah yang dimasukkan ke dalam kandang binatang buas ini, ke dalam gua binatang buas ini. Adik-adik bukan hanya mereka aja, ikut juga istrinya, ikut anak-anaknya. Dan ketika mereka belum sampai ke dasar gua ini, wah binatang buas sudah menangkapnya lalu meremukkan tubuh mereka semuanya. Nah adik-adik, kita lihat bahwa seorang yang sungguh-sungguh setia berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolongnya, melepaskannya dari si jahat. Adik-adik tahu siapa orang itu? Adik-adik tahu siapa pemuda itu? Dia adalah Daniel. Adik-adik tentu ingat kan lagunya? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, walaupun di gua singa, asal percaya Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan adik-adik sehingga ia selamat. Doa-doanya yang dinaikkannya kepada Tuhan dengan setia tidak sia-sia. Tuhan menyelamatkannya. Nah adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik juga setia berdoa kepada Tuhan ketika makan? Apakah karena sudah lapar, lalu lauknya enak, udah Tuhan tahu kok saya sudah lapar, pasti Tuhan memberkati. Apakah begitu? Atau adik-adik ketika tidur malam, karena sudah ngantuk, udahlah Tuhan aku udah ngantuk, tidur sajalah. Apakah seperti itu? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tadi lagunya sudah kita nyanyikan ya. Setia, setialah, setialah pada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita belajar setia kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan menjaga kita dan melindungi kita senantiasa. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau mengajar kami lagi untuk kami tetap setia. Sama seperti Engkau Yesus yang sudah setia, yang sudah membuktikan kesetiaan-Mu sehingga Engkau mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Ajarlah kami, tolonglah kami supaya kami pun menjadi anak-anak yang setia seperti Engkau. Dalam keadaan apapun itu Tuhan, kami boleh tetap setia berdoa kepada Tuhan sehingga kami pun boleh mendapatkan pertolongan, boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan dan berkatilah kami semua. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti firman tadi, Tuhan mau bilang juga buat masa sekarang kita harus menjadi Daniel masa sekarang ya Dek. Kita harus tiru Daniel untuk setia kepada Tuhan. Maka dari itu kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian sejuta, setia, jujur, dan taat. Setia, jujur,
Marilah kita berdoa persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bernyanyi persembahan. Sembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa, sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom. Oke, terima kasih buat semua adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadahnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.